kembali sharing untuk bertumbuh bersama. Hari ini adalah bahasan terakhir tentang mendengar suara Tuhan. Kemarin kesimpulan, ini adalah awasan dan harta karun saudara. Saya harap saudara bisa menangkapnya dan mengambil sebanyak yang saudara mau. Mendengar suara Tuhan secara pribadi, ini bukan mendengar suara Tuhan dari saya atau dari orang lain ya, atau saudara bernubuat kepada orang lain, bukan. Mendengar suara Allah untuk kepentingan saudara sendiri. Mengingat situasi kondisi hari-hari ini tidak memungkinkan saudara dilayani oleh orang lain. Mengingat situasi hari-hari ini, saudara dan saya harus di rumah saja. Dan tekanan-tekanan akibat COVID sedang melanda seluruh dunia. Jadi ini adalah fondasi yang sangat kuat ketika tekanan-ketekanan datang. Saudara mendengar suara Tuhan, itu menjadi kekuatan saudara dan saudara bisa survive. Entah di dalam kehidupan pribadi, entah di dalam kehidupan sekolah, atau bisnis, atau pekerjaan saudara. Saya yakin melalui COVID ini atau melalui krisis global yang terjadi, Tuhan nggak akan membiarkan kita mati kelaparan. Ingat, saudara dan saya tidak tunduk kepada hukum dunia. Saudara dan saya warga negara surga, dan saudara dan saya tunduk kepada hukum surga. Kalau saudara dan saya mengikuti, menuruti ketetapan-ketetapan surga. Dasar yang terpenting untuk mendengar suara Tuhan adalah, saya ulang sedikit, hubungan yang intim dengan Tuhan. Melakukan firman, pikiran dan roh yang dibaharui dari hari ke hari, memikirkan yang baik, yang benar, yang kudus, yang mulia, yang datang dari Allah, menjaga hati nurani saudara untuk tetap murni, mengalami kematian demi kematian daging. Betul? Itu adalah kesimpulan dari yang minggu lalu. Nah, ingat saudara, Roh Kudus itu selalu, ketika dia berbicara, dia selalu menciptakan. Ketika dia berbicara kepada saudara, ada sebuah janji, ada sebuah kehidupan yang baru, ada satu perubahan yang sedang dibentuk Allah di dalam hidup kita, melalui suara Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi ingat, ada penciptaan baru. Setiap suara Roh Kudus yang datang dalam hidup saudara selalu memiliki hal seperti itu. Memiliki kehidupan, memiliki janji, membuat damai sejahtera, sukacita, dan membangun. Itu kata Rasul Paulus. Cuman saudara, ketika saudara mendengar suara Tuhan, saudara harus hati-hati. Saya udah menaruh dasar yang kuat untuk mendengar suara Tuhan yang benar. Untuk mendengar suara Tuhan yang benar adalah saudara ikutin rambu-rambunya yang tadi. Dasar-dasarnya itu saudara harus lakukan. Kalau enggak, saudara jadi salah. Saudara mendengar suara diri sendiri, atau saudara mendengar suara setan. Nggak mau kan? Nggak mau kan? Nah, itu bahayanya. Jadi saya ingin saudara benar-benar memperhatikan cara saudara mendengar suara Tuhan. Didasarkan apa? Kalau dasarnya adalah seperti yang tadi sudah saya katakan, saya yakin dan percaya itu datang dari Tuhan. Cuma tetap harus diuji. Firman Tuhan mengatakan demikian di 1 Tesalonika 5 ayat 20. Jangan anggap rendah nubuatan. Di dalam ayat ke-21-nya, ujilah segala sesuatu. Nubuatan juga mesti diuji. Bisa salah? Bisa. Sifat nubuatan yang sekarang ini adalah tidak sempurna. Manusia bisa salah, saya bisa salah, semua orang bisa salah. Ketika bilang begini, saya mendengar suara Tuhan, kemungkinan salah bisa. Tapi kalau yang para nabi yang ada di Alkitab, sifat nubuatannya adalah sudah pasti terjadi. Sekalipun sampai hari ini ada yang belum terjadi, tapi akan terjadi. Sifat nubuatan yang ada di Alkitab itu pasti terjadi. Sifat nubuat satu, tidak sempurnanya karena kita yang melepaskannya tidak sempurna, masih hidup dalam tubuh dosa. Yang kedua, ketidaksempurnaannya seperti ini.
Nubuatan ini diberikan kepada saudara dan saya tidak dalam gambar besar yang full, tapi seperti puzzle, sepotong, 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 sepotong. Kalau saudara dikasih gambar besarnya sekaligus, saya yakin dan percaya saudara akan kejut-kejut. Saudara nggak akan tahan, stres. Stresnya apa? Kalau hal yang baik, saudara bisa dengan senang, oh saya akan kaya, oh saya akan diberkati, oh saya akan begini, 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 saudara happy. Tapi ketika Allah izinkan ujian atau saudara akan jatuh karena kebodohan saudara di depan dan Tuhan kasih tahu, saudara bisa stres. Jadi Allah itu baik, menyembunyikan dari saudara, nggak mengatakan seluruhnya, biar saudara dan saya bertumbuh di dalam iman, dan nggak usah mikirin hal-hal yang akan datang. Roh Kudus yang akan menyatakan hal-hal yang nggak akan datang dari hari ke hari, step by step, menunggu ketaatan saudara dan saya. Kalau dikasih tahunya 2 langkah, tuh saudara nggak maju-maju. Mau dikasih tahu 10 langkah lagi jadi 12 langkah, saudara nggak maju-maju. Jadi saudara cuma ngumpulin nubuatan. Cuma, mendingan nggak usah dengerin. Dengan satu selesai kok. Gitu. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah hati-hati di saat saudara dan saya mendengar suara Tuhan secara langsung di dalam hidup kita. Hati-hati. Tapi jangan abaikan. Tapi harus selalu diuji. Dan berpadanan dengan firman. Harus berpadanan dengan firman. Kalau bertolak belakang dengan firman, tolak dalam nama Yesus. Karena itu akan menjadi kutuk buat saudara ataupun buat saya. Siapapun yang bernubuat buat saudara, yang bertentangan dengan firman Tuhan, tolak dalam nama Yesus. Karena itu bisa menjadi kutuk dalam hidup saudara dan hidup saya. Amin, saudara. Roh Kudus yang berbicara kepada kita itu merupakan satu kuasa, satu urapan yang dilepaskan dalam hidup saudara dan hidup saya. Yang dilepaskan dalam hidup saudara dan hidup saya. Saudara tahu nggak arti Mesias itu yang diurapi? Roh Kudus itu pribadi, ingat ya pelajaran Sang Penolong. Dia itu bukan satu zat atau bukan satu kekuatan yang nggak punya perasaan, bukan. Roh Kudus adalah pribadi. Di dalam firman Tuhan ada banyak catatan yang berbicara tentang Roh Kudus adalah pribadi. Ya. Nih, saudara, Roh Kudus berbicara, Roh Kudus menyatakan dirinya. Itu di Alkitab selalu mengatakan demikian. Roh Kudus mengatakan dirinya, menyatakan. Lukas 2 ayat 26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati. Betul? Roh Kudus menyatakan dirinya melalui apa? Urapan dan kuasanya kepada para nabinya. Lalu Lukas 2 ayat 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh. Siapa yang dibawa ke bait Allah oleh Roh? Betul, saudara? Nabi Hana dibawa ke bait Allah oleh Roh untuk bertemu dengan bayi Yesus. Berarti saya yakin Roh Kudus menyatakan dirinya berbicara atau mengurapi Hana atau menyatakan kuasanya kepada Hana, berbicara kepada dia pribadi untuk pergi ke bait Allah dan bertemu dengan Yesus. Betul? Lukas 4 ayat 1. Yesus yang penuh Roh Kudus kembali ke Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi itu kuasa dan urapan Roh Kudus yang membawa Filipus, ingat? Ketika ada di Gaza, dia dibawa oleh Roh. Siapa? Roh Kudus. Melalui siapa? Kuasanya, urapannya. Di Perjanjian Lama, saudara, Alkitab itu sepertinya kayak wanti-wanti sekali tentang berbicara tentang urapan. Tentang urapan itu hati-hati sekali. Dan ada ukurannya, dan ada ketetapannya, esensinya itu harus jelas. Itu di kitab Keluaran, mari kita baca Keluaran 30 ayat 22 dan 2 sampai 25.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan. Saya nggak mau berbicara tentang rempah-rempah, mur artinya apa-apa, kelamaan. Kita akan berbicara secara prakteknya di dalam hidup saudara dan hidup saya. Mur tetesan 500 shikal, kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 shikal, dan tebu yang baik 250 shikal, kayu teja 500 shikal, ditimbang menurut sikal kudus. Nih, ditimbang menurut sikal kudus. Dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan kudus. Jadi saudara, sebuah minyak urapan kudus itu dikhususkan Allah, hitungannya harus jelas, alat-alatnya kayak mur, kayak kayu manisnya itu harus jelas. Kayu manisnya modelnya apa, mur tetesannya yang seperti apa, kayu tejanya apa, dan lain sebagainya, saudara. Itu jelas dipilih. Dan timbangannya mesti tepat. Ketika keempat unsur ini ada, itu pun harus dicampur dengan minyak zaitun, diros-ros gini loh. Tahu saudara kalau dicampur? Kan diaduk-aduk, atau diobok-obok, atau diremas-remas biar menjadi satu. Biar si rempah-rempahnya itu keluar. Si rempah-rempahnya itu keluar, harumnya itu keluar. Ini sedang berbicara apa, saudara? Kalau minyak berbicara tentang Roh Kudus. Keempat, benda kayak mur, kayak kayu teja, kayu manis, itu berbicara tentang apa? Semuanya sedang berbicara tentang karakter kita yang harus ada di dalam hidup kita. Seseorang yang mau berbicara demi nama Tuhan, seseorang yang mau mendengar suara Tuhan, harus mati bagi diri saudara sendiri. Harus mati bagi daging saudara sendiri. Sifat mur, sifat kayu manis, sifat kayu teja, dan satu lagi tadi apa ya? Tebu. Ini bukan tebu yang kayak di Indonesia loh, saudara. Bukan. Jadi empat hal ini menyatakan adalah dari sifat-sifat kita, dari karakter kita yang harus keluar. Bagaimana saudara memiliki kerendahan hati, bagaimana saudara harus memiliki kasih kepada Allah dan kepada manusia, dan bagaimana saudara memiliki keremukan, belas kasihan. Karena ketika saudara tidak memiliki semuanya ini, dan saudara bisa mendengar suara Tuhan, kecenderungannya saudara datang dari diri sendiri atau dari iblis. Nggak bisa nggak? Kenapa ada banyak sekarang di luar sana mengejar urapan, tapi nggak mau bayar harga? Mengejar kuasa daripada Roh Kudus, tapi nggak mau bayar harga. Sementara Rasul Paulus bilang begini di 1 Korintus, kejarlah kasih. Kejarlah nomor 1 itu kasih. Lalu kejarlah karunia-karunia roh, terutama karunia bernubuat. Karena bernubuat sifatnya untuk membangun diri, membangun manusia, orang lain, dan membangun diri saudara sendiri, terutama di dalam situasi sulit. Seperti hari ini. Semuanya terisolasi. Saudara mau minta tolong sama siapa? Tumpang tangan sama siapa? Mau cari nabi siapa? Saudara mau minta dinubuatin sama siapa? Nggak ada. Saudara harus mengandalkan Allah. Saudara harus mengandalkan Roh Kudus di dalam hidup saudara. Ada banyak orang-orang mencari urapan Allah. Rasul Paulus menyatakan di dalam 1 Korintus, kejarlah kasih dan usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia, terutama karunia bernubuat. Alkitab mengatur dengan cermat tentang minyak urapan, tentang bahan-bahannya dan cara meramunya dan cara menggunakannya, diatur Allah dengan seksama dan nggak asal-asalan.
Kenapa saudara? Di Keluaran diatur sedemikian rupa cara meramu, membuat minyak urapan dari rempah-rempah yang 4 macam itu dicampur dengan minyak minyak zaitun. Diatur sedemikian rupa, bahkan saudara, satu hal ya, saya bacakan ini serem banget. Hati-hati. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan. Dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus dan haruslah itu kudus bagimu. Jadi zaman dulu saudara nggak boleh bikin minyak urapan model begini, ramuannya begini, dipakai untuk di luar. Nggak boleh. Harus hanya dapat dipakai di dalam ruang kudus. Hanya untuk mengurapi benda-benda di dalam bait Allah. Nggak boleh dipakai, umpama istri mau bikin aja buat ngurapin orang lain gitu, untuk kepentingan yang lain. Nggak boleh. Ini semuanya ada artinya saudara. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak semacam itu atau yang membubuhkannya kepada badan orang awam haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Ini sedang berbicara apa? Hati-hati saudara menggunakan urapan dan kuasa daripada Roh Kudus. Saudara jangan sembarang bernubuat. Saudara jangan sembarang bilang gini, saya mendengar suara Allah begini. Cek, sesuai dengan firman nggak? Kalau bertabrakan dengan firman, itu bukan dari Tuhan. Itu bukan dari Tuhan. Dan saya sangat takut sekali, saudara, kalau orang-orang yang mengaku mendengar suara Tuhan, tapi sebetulnya bukan dari Tuhan. Itu akan merusak satu tubuh Kristus. Dan itu akan menjadi kebenaran palsu bagi dirinya. Ada banyak, saudara. Saya nggak bisa ngasih contoh. Nanti disangkanya saya menghakimi orang. Tapi itu ada banyak yang terjadi di kalangan gereja, di kalangan anak-anak Tuhan, di kalangan umat Tuhan. Ngomongnya, saya dapatnya dari Tuhan, disuruh begini. Tapi itu bukan dari Tuhan. Tapi datang dari diri sendiri. Masih bagus kalau dari diri sendiri. Kalau datangnya dari si iblis, bagaimana? Ketika kita bertumbuh untuk mendengar suara Tuhan melalui Roh Kudus, urapan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, kita harus hati-hati, tapi jangan abaikan suara Tuhan. Salurannya harus bersih. Ingat nggak dulu Linda? Ada seseorang di antara kita dulu pernah bersekutu dengan kuasa kegelapan. Dia melakukan ritual-ritual yang dia nggak tahu kalau itu nggak boleh. Tapi dia diurapi, saudara. Dia mengalami pengurapan kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Dan dia bicara, dia mendengar suara Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan loh. Sepertinya suara Tuhannya baik, benar-benar. Mendatangkan damai sejahtera, baik. Kata-katanya baik. Tapi ketika kami menyembah itu dulu, ingat di rumahnya Linda yang lama, di lantai 2, saya mencium sesuatu. Kok nggak enak ya? Saya bilang, kok nggak enak ya? Terus saya berbahasa roh, kan nggak nyaman. Dia terus ngomongnya terus nggak nyaman. Ketika saya berbahasa, saya cuma bilang di dalam nama Yesus yang bukan datang daripada Tuhan, aku kata keluar. Dan saya tiba-tiba dia langsung kayak ular mendesis di kamarnya Linda. Jauh saudara, dia muter mendesis. Saya dulu masih muda rohani. 2003 atau 2004 itu, saya lupa itu. Masih muda rohani. Nggak tahu mesti ngapain. Jadi kita tongkang-tongking, nggak kayak sekarang. Ngapain gue repot-repot, tinggalin aja. Bebaskan. Tapi lihat dulu kasusnya.
Jadi ketika saat itu saya berdoa buat dia, singkat cerita, dia lepas. Dan saya tanya, kamu ngapain? Yang kamu dapat bukan salurannya dari Tuhan. Saluranmu kotor, saya bilang. Terus dia mengaku. Bahwa dia melakukan ritual anak ambar. Jadi saudara tahu, saudara, kalau hati kita masih ada kepahitan, ada luka, ada tidak mau mengampuni, dan tidak dibereskan dengan di mana saudara dan saya pernah melakukan ritual-ritual dengan kuasa kegelapan, itu bahaya. Kenapa kalau hati kita belum beres, ya saudara ya, ada kepahitan, ada kemarahan, ada duka cita, ada tidak dapat mengampuni. Saudara harus ingat, yang keluar itu adalah penghakiman. Yang keluar itu adalah dakwaan. Yang keluar itu tuduhan. Hati-hati. Jadi saudara harus lihat, kalau hati saudara dan saya nggak beres, yang keluar itu tuduhan. Yang keluar itu pemberontakan. Yang keluar itu adalah untuk melukai orang. Hati-hati. Makanya Rasul Paulus bilang, segala roh itu harus diuji. Saudara harus uji saya loh, kalau saya menubuatin saudara, bener nggak? Gitu. Jangan juga gini, itu ada ya saudara, si Simon. Ketika dia melihat kuasa-kuasa Allah yang lebih besar, dia mau beli itu kuasa. Coba. Atau yang kedua, ada seorang ahli tukang sihir bilang begini, ini adalah orang yang hebat, anak kuasanya besar, hamba Allah yang maha tinggi, terus puji-puji hamba Tuhan tersebut. Terus sama Rasul Paulus dibilang apa? Nyala engkau iblis. Kalau mau buatannya, bilangnya begini, Linda, kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kamu akan menjadi ini yang hebat-hebat dan ajaib. Hati-hati. Jadi saudara, kitab keluaran udah bilang, mesti hati-hati. Nggak boleh menyentuh orang awam. Orang awam siapa? Orang yang belum kenal Tuhan, orang yang belum memang tidak mendapatkan kasih karunia atau yang menolak kasih karunia Allah. Kalau itu udah diatur sedemikian rupa. Dan urapan itu nggak boleh dibikin untuk hal yang lain. Artinya, saudara nggak boleh bikin-bikin itu suara Tuhan. Kalau semuanya ngomongnya gini, saya udah dapat suara Tuhan, masing-masing sudah dapat suara Tuhan, tapi lu gue. Nggak nyambung satu dengan yang lain, saya yakin itu bukan dari Tuhan. Karena apa? Saya sering kali berdoa dengan grup Jakarta, saya dapat apa, Sisil dapat apa, nyambung kok. Nggak pernah bertolak belakang. Walaupun kita berbeda, tapi firman yang tuh sampai ke kita itu sambung menyambung, saling menguatkan dan jadi satu kesatuan. Hati-hati saudara. Kita harus punya hubungan yang intim dengan Allah sehingga kita menghasilkan hal-hal yang benar, mendengar suara Tuhannya jadi clear saudara. Ada satu yang, kenapa waktunya cepat sekali ya? Saya ingin kasih satu harta karun sama saudara. Ini bagian saudara. Tadi saya udah bilang wanti-wanti ya saudara, mendengar suara Tuhannya wanti-wanti. Harus datang dari Roh Kudus, pikiran yang baik yang benar. Pikiran saudara, hati nurani saudara harus beres. Baru saudara boleh mendengar suara Tuhan dan membangun hubungan yang intim dengan Allah. Ya, itu dasarnya. Tapi saya ingin membawa saudara bahwa saudara dan saya punya satu harta karun yang saudara dan saya nggak pernah pakai. Saya baru baca hari ini firmannya, ternyata saya sudah jalan duluan di sini. Tapi saya baru tahu teorinya hari ini. Nangkap ya saudara? Mari kita baca 2 Petrus 1 ayat 3-4. Karena kuasa ilahinya, saya akan baca pelan-pelan.
Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada Esther, saudara boleh ganti namanya, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Allah, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Siapa itu? Yesus. Dengan itu janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, ingat yang saya bilang, ada janji yang besar yang diberikan Allah bagi kita di dalam Kristus. Janji itu bukan untuk di surga, tapi di bumi. Yaitu warisan rohani di bumi dan di surga. Ingat ya saudara, kembali ke Yohanes 17, bahwa saudara masih di bumi. Jadi Allah memelihara saudara di bumi dan di surga. Oke? Jadi janji itu untuk saudara di bumi dan di surga. Kamu boleh, nah ini harta karunnya, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saya akan urai 10 menit ya saudara. Suara Allah adalah suara perjanjian, suara kehidupan penciptaan. Salah satu janji Allah yang hebat adalah kita menjadi orang yang mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kodrat dalam kamus Indonesia adalah kekuasaan Tuhan. Karena kodrat ilahi. Kodrat artinya kekuasaan, kodrat artinya hukum alam, kodrat artinya sifat asli. Kalau ditambahin ilahi, yaitu Allah. Kodrat ilahi adalah kekuasaan Tuhan, hukumnya hukum surga, sifat asli, sifat bawaannya Allah. Itu kodrat ilahi. Berarti saudara dan saya boleh mengambil bagian dalam kekuasaannya Allah, hukum-hukumnya surga, dan sifat bawaannya Allah dalam hal kita sebut keilahian. Kita adalah orang-orang yang dipilih, dipanggil untuk memerankan sebagian. Kita, Esther, saya ganti ya, pakai Esther ya, biar lebih mudah, jadi saudara nangkepnya gampang. Esther adalah orang yang dipilih dan dipanggil Allah untuk memerankan sebagian kekuasaan Tuhan, sebagian hukum surga, sebagian sifat asli Allah dalam hidup Esther di Batam, di Indonesia, di bumi. Untuk hidup saleh, bayangin, untuk hidup saleh, kekuatan Esther kah untuk hidup saleh? No. Ada sifat bawaannya dia yang boleh Esther ambil sebagian menjadi sifatnya Esther. Sehingga Esther hidup saleh. Betul. Oleh pengenalan kita akan Allah. Karena Esther mengenal Allah. Sehingga Esther dapat memamerkan kodrat ilahinya dalam kehidupan Esther sehari-hari. Seperti kehidupan Esther sehari-hari adalah berdoa, masak, menjadi mami, mengurus keluarga, dan melayani Allah. Esther boleh mengambil sebagian kodrat ilahi dalam hidup Esther sehari-hari. Karena anugerah, karena kuasa salib, karena pengenalan kita akan Allah, kodrat ilahi itu Esther ambil sebagian untuk Esther hidup di bumi ini, sehingga Esther menjadi wakilnya Allah di bumi. Allah dapat
mengungkapkan sifat dan kekuasaan Allah melalui saudara bila mana dikehendaki Allah. Bisa di mobil. Jadi gini saudara, balik lagi. Allah dapat mengungkapkan sifatnya, kekuasaan Allah, sebagian kodrat ilahinya itu kepada kita, sesuai dengan yang dikehendakinya. Dia bisa ngasih ke kita kekuasaannya, suaranya, atau apapun juga yang dia miliki diberikan ke kita sesuai kehendaknya. Bisa di mobil, bisa di bus, bisa di sekolah, bisa di jalan, bisa di rumah, bisa saat doa, bisa saat menyembah. Nanti sebentar ini kita akan menyembah Tuhan. Dimanapun dan kapanpun sesuai dengan waktu atau tempat yang dikehendaki Allah. Sampai sini dulu ya saudara ya. Saudara suka lihat kan dulu ya, ketika kita sering kali makan bersama ya Linda, tahu? Tiba-tiba saya bisa hilang. Bukan hilang sayanya nggak ada, saudara. Bukan. Sebagian kodrat ilahi itu di dalam kehendak Allah tuh dalam hidup saya. Saat itu ketika saya makan dengan grup, dengan Linda dan Sisi dan lain sebagainya. Allah berbicara secara pribadi kepada saya. Bisa melalui vision, penglihatan, atau perkataan. Saya cuma ngedengerin dia, dan saya nggak peduli. Dan saya stop dengan makanan saya stop dengan pembicaraan dengan orang lain, dan saya fokus kepada Allah. Dan hari itu orang yang bersama saya dengan saya hilang. Karena saya fokus dengan Allah. Intervensi Allah, kehendak Allah lah untuk menyatakan kapan dia mau menyatakan dirinya kepada saudara dan saya. Sehingga saudara menjadi wakil-wakilnya di bumi, dan dunia akan melihat saudara sebagai makhluk ilahi. Karena saudara mengambil bagian kodrat ilahinya Allah. Yang mempertontonkan watak, tabiat, dan sifat Allah, karakter dan kepemilikan Allah yang dialirkan dalam hidup saudara dan hidup saya melalui hubungan yang kita bangun dengan Allah. Ini agak sulit ya saudara, tapi ini sebetulnya, saudara mau tahu nggak, harta karun saudara di sini. Sehingga saudara luput dari hawa nafsu dunia tuh. Karena kodrat ilahinya, saudara luput dari hawa nafsu dunia. Saudara jadi kaya juga, saudara nggak nafsu. Hawa nafsumu, keinginanmu untuk memiliki karena kekayaanmu itu nggak ada. Karena saudara mengambil bagian kodrat ilahi Allah di dalam hidupmu. Sehingga ketika saudara kaya, saudara mikirnya, untuk pelayanan di mana ya? Allah mau lakukan apa ya? Dengan apa yang aku dapatkan dari Allah. Jadi kita nggak pernah punya rasa kepemilikan dengan segala sesuatu yang sudah Allah berikan kepada saudara dan saya. Makanya sering saya katakan kepada saudara, kita makhluk rohani tunduk dengan hukum rohani, hukum surga. Di mana kita boleh mengambil bagian dalam keilahian kodrat ilahi Allah, sehingga janji-janjinya terjadi dalam hidup kita di bumi. Kodrat ilahi itu adalah apa? Kasih, rendah hati, sabar, setia, kekudusannya, pintar. Allah itu pintar nggak? Allah itu kreatif. Allah itu rajin. Allah itu pencipta. Allah itu kaya dalam segala hal dan sebagainya. Itu yang tinggi aja Allah kaya, apalagi ini. Ini hal kecil buat Allah. Duit itu hal kecil, saudara. Asal saudara bisa bertanggung jawab. Nah, melalui kuasa ilahinya yang dianugerahkan kepada kita, maka kita oleh pengenalan akan Allah, kita bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi oleh karena kasih karunia Tuhan. Allah mau memberikan kekayaan yang besar melalui anugerahnya untuk saudara mengenal dia, sehingga kodrat ilahinya itu turun atas hidup saudara dan saya, sehingga saudara bisa hidup saleh dan tidak mengikuti hawa nafsu duniawi. Dagingmu mati. Kira-kira kalau dagingmu mati, apa yang saudara butuhkan diberikan nggak?
berani ngegok sini ya untuk dapat tender, untuk biar tagihanmu dibayar. Kamu ngegok sini, kamu usahakan aja deh. Pakai gitu nggak? Enggak. Karena saudara mengambil kodrat ilahi yang disediakan Allah untuk mengambil janji-janjinya. Anggap ya saudara, sebetulnya ini adalah harta karun saudara dan saya untuk hidup di bumi. Sampai pertandingan saudara selesai. Saudara tahu nggak? Halo? Saudara tahu nggak? Ini yang saya jalani selama 24 tahun. Saya baru ngehnya hari ini karena siapin buat saudara. Sebenarnya saya sudah menjalani, saya mengambil sifat kekuasaan Allah, saya mengambil hukum surga, sehingga saya bisa hidup saleh. Esther kah bisa hidup saleh? Enggak. Kekuatan Esther kah? Enggak. Saya bisa sampai hari ini karena saya kah? Enggak. Tuhan balik bilang gini, kamu menintalkah? Kamu menanamkah? Untuk ngingetin saya, kamu hidup karena kodrat ilahi. Kamu hidup karena kasih karunia Allah. Sehingga saya ada sebagaimana Anda. Nah, apa yang saya alami selama 24 tahun, saya rindu saudara ambil. Ini loh, punyamu. Ini loh janji Allah bagimu. Bukan hanya untuk orang yang tua, untuk orang yang sekolah. Jangan menangisi dirimu, kok saya bodoh ya? Kok saya nggak bisa ya? Ingat Petrus. Nggak bisa apa-apa, nggak sekolah apa-apa. 3.000 buat tobat. Sekali khotbah. Coba, dia tiba-tiba pintar. Dia tiba-tiba pintar. Karena apa? Mengambil kodrat ilahi yang disediakan Allah bagi kita. Mengambil. Karena apa? Pengenalannya. Karena apa? Hubungannya. Karena apa? Dia hidup di dalam kesalehan karena kekuatan Roh Kudus di dalam hidup saudara dan hidup saya. Tiba-tiba pintar, tiba-tiba kreatif. Tiba-tiba bisa melakukan banyak hal. Itu disediakan Allah bagi saudara dan bagi saya. Allah nggak pernah menciptakan kita untuk gagal. Nah, saudara, kodrat ilahinya diambil sebagian, tapi kita jadi seperti Allah nggak? Enggak, cuma sebagian kok. Jangan rakus, nggak full. Mengambil sebagian kuasa Tuhan, mengambil sebagian sifat Allah untuk saudara hidupi di bumi ini. Kalau saudara lakukan ini, saya jamin saudara. Saya jamin. Saudara mendapatkan janji yang penuh dalam hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa.